Tekan lama tindakan. Notifikasi on untuk mengaktifkan akses notifikasi. Sekarang 23.56. Sekarang 23.50. Ular itu kepada perempuan itu. Tentulah Allah berfirman, janganlah kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Saud perempuan itu kepada budak. Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu
memakannya, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Haleluya. Saya ambil dari terjemahan baru 2, Alkitab terjemahan baru 2. Dikatakan di sana bahwa kamu akan menjadi seperti Allah, tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, bukannya pada umumnya kita telah menjadi serupa dengan Allah, bukannya sebelumnya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau sudah menjadi seperti Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, dan diciptakannya mereka. Ya, jadi yang pertama, agama itu membuat manusia berusaha untuk menjadi seperti Allah. Padahal tanpa mereka berusaha menjadi seperti Allah atau menjadi segambar serupa dengan Allah pun, mereka sudah memiliki identitas tersebut. Mereka telah memiliki status diri mereka sebagai gambaran Allah, sebagai rupa Allah. Ya. Lalu pertanyaan bagi kita, apakah menjadi seperti Allah atau segambar serupa dengan Allah itu tidak boleh? Apakah kita tidak boleh menjadi seperti Allah? Bukankah itu yang dikehendaki Allah untuk kita ciptaannya yang telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Kita lihat di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 13. Yesaya 12 ayat 13 sampai 14. Ya, dikatakan di sana dalam kitab Yesaya 13 ayat 12, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Dalam konteks ini, Bapak Ibu Saudara,
ini tentang malaikat Lucifer, ya. Malaikat Lucifer itu salah satu tim pemuji di dalam kerajaan surga saat itu, ya. Ada memang banyak malaikat Allah, ya. Tetapi yang membuat si Lucifer ini jatuh, ya jelas dia ingin menjadi seperti Allah, ya. Kita tahu Allah itu maha kuasa, kita tahu Allah itu hebat, kita tahu Allah itu berkuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang menciptakan segala jagat raya ini, ya. Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, ya. Dalam konteks ini iblis ingin merebut status dan kedudukan Allah yang adalah yang maha tinggi, maha berkuasa, pencipta langit dan bumi yang tinggi luhur, ya. Duduk di tahta, bersemayam di atas pujian umatnya. Tapi karena kesombongannya Lucifer, dia ingin menjadi seperti Allah, duduk di singgasana yang terhormat, ya. Karena kesombongannya malah dia jatuh, ya, dari langit dihempaskan ke tanah, ya. Itulah yang terjadi pada saat ini. Manusia ingin menjadi seperti Kristus, ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 yang tadi kita baca, ya. Menjadi seperti Kristus dengan usaha dan kekuatan legalisme agamawi tidak akan mampu kita melakukan untuk menjadi sempurna seperti Kristus atau sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Dikatakan Alkitab, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Ya, memang itu yang dikehendaki Allah untuk kita umat orang percaya, sempurna, perfect. Tetapi itu tidak akan mampu demi usaha dan perbuatan kita, pola pikir agama kita, kesalehan kita, perbuatan baik kita, rutinitas agamawi kita, ya. Kedua, agama membuat kita lupa tentang jati diri atau identitas diri bahwa kita sebelumnya sudah menjadi seperti Allah, ya. Tadi jelas dikatakan di kitab Kejadian bahwa kita telah segambar serupa dengan Dia. Artinya kan sudah menjadi
rupa, seimbang, seirama, sejalan dengan Allah. Tetapi agama atau setan membuat kita lupa akan jati diri kita yang sesungguhnya, serupa segambar dengan Allah. Ya, padahal jelas dikatakan seandainya manusia tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka tidak akan mati, atau kita keturunannya tidak akan mati, ya. Tetapi yang sebenarnya kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa kita. Efesus 2 ayat 1 jelas dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 1 dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 1 firman Tuhan menjelaskan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Saudara dan saya sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Ya, mati di sini bukan mati secara jasmani, tetapi mati secara roh. Mati terpisah, terputus hubungan dengan Bapa karena dosanya, gambaran Allah itu, ya. Ketiga, agama membuat kita lupa tentang status atau identitas kita di dalam Allah. Agama membuat kita lupa tentang status identitas kita di dalam Allah, bahwa kita sudah menjadi serupa dengan Allah. Haleluya. Jelas dikatakan di Matius 4 ayat 3. Ya, itu juga yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika pencobaan di padang gurun, ya. Pada saat itu setelah 30 hari Tuhan Yesus Kristus berpuasa, ya, sebagai manusia untuk menggenapi dan kehendak Bapa, ya. Iblis mencobai Yesus, ya, dengan mengatakan di Matius 4 ayat 3, dalam
Terjemahan Baru 2 dikatakan Matius 4 ayat 3, datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Jawab Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu pencobaan di padang gurun. Dikatakan jikalau engkau anak Allah, saudara percaya Yesus adalah anak Allah. Tapi kalau dalam konteks ini mungkin orang bertanya ketika membaca ayat ini, ada beberapa golongan tertentu bertanya-tanya, kok Allah beranak? Kok Allah ada anaknya? Kok Tuhan ada anaknya? Tidak. Yang dimaksud di sini ialah tentang Yesus yang adalah firman yang keluar dari Allah. Allah bukan yang beranak, ya. Saya katakan kepada saudara-saudara, ya. Tetapi Allah yang selama ini dicari oleh orang-orang tertentu, atau Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Esa, yang selama ini dicari-cari oleh orang-orang atau rakyat Indonesia yang dicari selama ini tentang keberadaan Allah. Itu telah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Amin. Bukan berarti bahwa Tuhannya atau Allahnya orang Kristen beranak. Tidak. Tetapi Yesus Kristus yang adalah firman Allah itu sendiri menyatakan, menunjukkan bahwa dia ada Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Sama dengan saya sekarang saat ini berbicara lewat live streaming ini. Sekalipun saudara dan saya tidak melihat saya secara fisik pada malam hari ini, tetapi lewat firman atau kalimat, kata-kata saya, ucapan saya yang saya beri, yang saya sampaikan lewat Instagram ini, menunjukkan itulah pribadi saya, menunjukkan eksistensi saya sebagai Adi Jona Alfredo, menunjukkan bahwa saya adalah warga Pulau Makmur 2, ya. Sekalipun kita tidak bertatapan secara langsung karena sudah malam, ya. Tetapi lewat media ini, lewat akun ini, saya sedang menunjukkan kehadiran, keberadaan, bukti bahwa Adi Jona Alfredo sebagai warga Pulau Makmur 2 atau warga Republik Indonesia, sekalipun kita tidak bertatapan muka dengan muka. Demikian
demikian Yesus Kristus telah menjadi manusia untuk menjadi Tuhan dan juru selamat. Ya, dia menunjukkan eksistensi atau keberadaan, perwujudan, gambaran tentang Allah pencipta langit dan bumi 2000 tahun lalu menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Itulah yang kita tahu. Lalu bagaimana dengan kekristenan? Kekristenan adalah Tuhan datang menjadi manusia untuk memiliki atau memberikan, maksud saya memberikan hidup kekal. Ya, bagaimana memiliki hidup kekal atau bebas belenggu dari atau bebas dari belenggu agamawi? Bagaimana memiliki hidup kekal bebas dari belenggu agamawi? Yang pertama, hidup dalam kasih Allah yang sempurna. 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 6. 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 6. 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 6 dikatakan oleh firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 6 dikatakan di sana, ya, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna dalam kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia hidup di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, ada pertanyaan di sini dari Bapak LW kita yang terhormat. Selamat pagi, Pak. Bagaimana agar kaum Gen Z atau Gen Alpha taat beragama seperti Bapak Pendeta? Saya sendiri pun, bagi saya belum 100% taat, karena hanya Kristus Yesus sendiri yang taat, yang sempurna sebagai Allah dan manusia menjadi taat, dan ketaatannya itu terbukti di kayu salib. Jadi saya pun secara manusia sama seperti saudara, belum sepenuhnya taat seperti Kristus Yesus.
Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya kita dibenarkan oleh Allah. Ya, Kristus adalah Allah itu sendiri dan manusia 100% Allah sejati, manusia yang sejati yang tidak pernah berdosa. Ya, jadi ketika bapak ibu bertanya bagaimana taat beragama seperti saya belum taat beragama. Saya pun masih ada kekurangan, keterbatasan. Kadang-kadang saya pun masih jatuh bangun dalam dosa. Ya, tetapi ingat katakan Tuhan Yesus Kristus, ya, dikatakan di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus datang bukan membawa agama, tetapi dia datang untuk memberikan hidup kekal. Hidup kekal dalam bahasa Yunani. Zoe. Hidup kekal artinya tidak dibatasi oleh luar dan waktu. Abadi, tetap selama-lamanya. Dan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Bukan hanya sekedar beragama Kristen, karena agama Kristen adalah buatan manusia semata. Sebagai warga Indonesia, tentu kita wajib memiliki agama atau membuat agama. Tetapi Kristus Yesus bukan seorang tokoh agama, tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang kekal, hidup yang diberkati, hidup yang penuh dengan rahmat. Ya. Banyak manusia sekarang ini membutuhkan rahmat, dalam bahasa Arab dohmat atau hidayah. Dalam bahasa Arab, hidayah itu apa sih? Kita tahu hidayah itu terang, light, cahaya, shine. Jadi saudara butuh rahmat, saudara butuh hidayah, karena Yesus sendirilah hidayah itu, rahmat itu, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai 6.
di dalam dia. Siapa itu dia? Yesus. Di dalam dia ada hidup. Hidup dalam bahasa Yunani zoe. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Haleluya. Dikatakan di sana di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasai. Kegelapan di sini bukan berarti gelap seperti di malam hari. Kegelapan ini bukan berarti seperti di kuburan malam hari, tetapi gelap di sini berbicara tentang hal spiritualitas. Akibat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan kita lahir tumbuh berstatus bergen sebagai orang yang telah jatuh ke dalam dosa karena nenek moyang kita Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa. Dia akan digelapkan matanya oleh ular, ya, dengan memakan buah terlarang atau kalau dalam agama tertentu buah kuldi namanya. Jadi gelap yang dimaksud Yesus Kristus itu bukan gelap tidak ada lampu, bukan gelap tidak ada matahari, tetapi karena gelap di dalam spiritualitas, gelap akibat dosa, gelap akibat memakan buah terlarang atau buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, buah kuldi itu. Tetapi Kristus Adam yang terakhir, dialah firman yang menjadi manusia. Dialah Adam yang terakhir, dia yang sempurna itu datang menjadi manusia, memberikan hidup kekal dengan cara apa? Pertukaran ilahi, divine of change. Pertukaran ilahi itu diberikan, ya, karena kasih karunia-Nya, karena rahmat-Nya, karena anugerah-Nya, ya. Memang tidak semudah dengan apa yang kita katakan saat mempelajari firman Tuhan ini, ya. Memang tidak dengan seperti mengembalikan telapak tangan dalam melakukan firman Tuhan ini, tetapi oleh Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang memberikan semangat, Roh yang memberikan kekuatan dalam menghidupi, melakukan, memanifestasi firman Tuhan ini, membuat kita semangat, teguh, kuat, kokoh dalam menjalani hidup ini. Dan selanjutnya
hidup Kristus. Nah, kalau tadi kita membahas agama, kita sekarang membahas hidup Kristus. Ya, siapa saudara-saudara yang telah di dalam Yesus, kita yang telah di dalam Kristus telah menjadikan kita hidup dalam Dia dan Dia dalam kita. Ya. Jadi kita sedang membahas tentang hidup Kristus. Hidup Kristus dikatakan di Alkitab tentang hidup Kristus, yaitu di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Haleluya. Menjadi manusia baru atau ciptaan baru bukan berarti ketika kita mempunyai mobil baru, memiliki ciptaan baru atau menjadi baru dalam Kristus, bukan berarti kalau kita mempunyai banyak uang, yang tadinya miskin jadi kaya, sekalipun itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga untuk kita anak-anaknya. Tetapi manusia baru, rohnya dihidupkan kembali menjadi seperti Yesus Kristus. Kristus tinggal di dalam kita. Kristusnya adalah harapan akan kemuliaan. Yang kedua, bagaimana hidup seseorang yang hidup di dalam Kristus dan bukan hanya sekedar beragama, hidup di dalam terang. Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata kepada mereka, akulah terang dunia. Siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang kehidupan. Haleluya. Jadi saudara dan saya dan kita semua adalah orang yang hidup di dalam terang. Ya, karena terang itu menyatu dengan kita. Bagaimana hidup seseorang yang telah tinggal di dalam Kristus Yesus, selain lahir baru, hidup baru, dan memiliki terang dunia. Apa selanjutnya?
selanjutnya kita mengalami kehidupan selama-lamanya. Mengalami kehidupan selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Haleluya. Ya, di dalam Kristus kita memiliki hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Memang secara jasmani, secara fisik, secara tubuh badannya kita akan inailahi roji'un. Secara fisik, secara jasmani kita akan pergi ke liang lahat, ke kuburan, pergi ke kuburan secara fisik. Tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak akan mati. Artinya tidak lagi mempunyai kematian kekal di neraka. Tidak lagi di bawah hukuman kekal. Tidak lagi binasa di api neraka. Melainkan hidup dalam kerajaan Allah. Yang selanjutnya, bagaimana seseorang yang hidup di dalam Kristus bukan sekedar beragama, ya. Bagaimana seseorang yang hidup di dalam Kristus dan bukan hanya sekedar beragama Kristen, dikatakan mempunyai hidup dengan berlimpah-limpah atau memiliki hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 9 sampai 10. Dikatakan, Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Amin. Jadi yang selanjutnya, Kristus adalah pintu kehidupan, pintu untuk menuju kekekalan, pintu untuk
menuju kehidupan yang berlimpah. Jadi yang selanjutnya, Yesuslah pintu untuk keselamatan manusia. Ya, dialah pintu untuk menuju kehidupan kekal. Bahkan bukan hanya hidup kekal, tentang masa depan di kerajaan surga, tetapi hidup berkelimpahan, artinya segala berkat-berkat Abraham, Ishak, Yakub menjadi milik kita. Segala berkat-berkat, rezeki, ya, jodoh, ya, rezeki, ya, hal-hal yang supernatural tersedia dalam Kristus. Yang dikatakan di dalam Kolose, ya, di dalam Kolose pasal 1 ayat 19, ya, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Sekali lagi, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Artinya begini, saudara. Kita tahu Allah itu pencipta. Kita tahu Allah itu penguasa. Kita tahu Allah itu terang dunia. Kita tahu Allah itu sumber berkat, sumber kasih karunia. Kita tahu Allah itu sumber kesembuhan, sumber kelepasan, dan itu ada di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Dialah kepenuhan Allah, the complete of God. Jadi saudara dan saya hidup di dalam Kristus. You are complete in Christ. Maka dari itu saudara, ya, dalam melalui firman ini kita dapat bertumbuh, berakar, berbuah dalam kasih karunia Tuhan yang menerangi dan memerdekakan kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak LW Pila Makmur II, ya, yang telah ikut berpartisipasi dalam program ini. Matur nuwun Pak, Gusti memberkahi, ya, dan seluruh teman-teman di Instagram dan grup Pila Makmur II. Kiranya kita selalu tetap kuat teguh dalam mempercayai Tuhan Yang Maha Esa,
pencipta langit dan bumi, dan tetap setia mengiring beribadah bersekutu dengan Dia sampai kiamat datang, ajal menjemput kita, termasuk kepada umat Kristiani. Orang-orang percaya gereja Tuhan tetap bertumbuh, berakar, berbuah dalam anugerahnya sampai Kristus datang kedua kali di hari kiamat, memberikan mahkota kemuliaan. Dan saya izin untuk mempromosikan siaran channel YouTube Extending Grace di YouTube Extending Grace Adisona Alfredo, yang di dalamnya berupa konten tentang pengajaran Injil rahmat, Injil anugerah, Injil tentang pribadi Yesus Kristus, bukan yang lain. Dalam mohon untuk menekan like, komen, dan subscribe. Amin.